Berasa seperti kondektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Saya ucapkan salam, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak. Kita berbagi pahala sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Sekolah Vokasi UGM dan juga UGM yang luar biasa. Ini adalah orkestra yang sangat luar biasa karena dalam rangka Dies ke-10 Sekolah Vokasi ya, dan juga Dies yang ke-70 untuk UGM. Saya sebenarnya dulu memimpikan diwisuda di sini. Tetapi hanya sekedar mimpi karena saya keburu bangun, jadi nggak sampai. Makanya saya bangga sekali bisa hadir di sini. Nggak tahu kalau sama UGM, walaupun saya nggak pernah kuliah di sini, tapi kayak ada hubungan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Bener. Ini pertama kali saya diundang di acara Dies UGM, tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Gitu. Ini perasaan susah untuk dijelaskan. Dan ini menarik sekali di acara rangkaian acara Dies juga, Dies ke-10 Sekolah Vokasi UGM ini yang diundang pelawak, komedian. Ini menunjukkan bahwa UGM ini semua sivitas akademinya, semua imannya sudah mantap. Lu bener, kalau acara sepenting Dies saja yang diundang pelawak berarti imannya sudah mantap. Karena kalau yang diundang masih ustadz, itu berarti imannya masih labil. Iya kan? Imannya sudah mantap, makanya sering-sering undang, nggak usah nunggu Dies juga Pak, Bapak ngundang Pak. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada senior saya Pak Anggita Abimanyu. Mas Anggita, di mana? Mas, sehat Mas? Sudah lunas, terima kasih. Bercanda, beliau tuh kalau sama saya sudah menganggap seperti keluarga lah. Karena saya pernah dulu ketemu masuk ruangan beliau, begitu masuk langsung berdiri masang gitu, keluarga, keluarga gitu, dianggap keluarga saya. Kenapa? Diusir. Oh, itu disuruh keluar ya? Pantesan saya ditarik security. Tapi betul, makanya Prof. Pandut juga seperti itu. Saya dan beliau ini sudah kenal lama. Makanya tadi sore waktu berjumpa beliau saya sapa, Prof. Pandut. Terus beliau lama gitu mengenali saya. Siapa kamu ya gitu. Kenal lama gitu. Begitu. Karena kalau saya sapa, Prof. Pandut, Cak Lontong, itu kan namanya kenal cepat. Nah, ini karena beliau tadi, kamu siapa lama gitu, jadi kenal lama itulah. Dan hubungan emosional kita sangat dekat. Saya dengan beliau itu hubungan emosionalnya dekat. Makanya kalau dekat-dekat saya beliau sering emosional. Makanya ini kalau kita lihat sengaja beliau duduknya agak ke belakang takut emosi. Saya sebenarnya juga lulusan teknik. Cuma saya di ITS dulu ya. Jadi saya itu insinyur. Yang bisa saya banggakan adalah mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Mungkin salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu. Jadi kalau kumpul pelawak saya bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Tapi celakanya kalau kumpul teman-teman insinyur saya jadi minder karena satu-satunya insinyur yang jadi pelawak hanya saya. Jadi itu dua sisi yang merepotkan saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah nggak canggung lagi kalau ke insinyur-insinyur kumpul karena memang saya nggak pernah datang. Saya dulu saking pengennya kuliah di UGM ya. Akhirnya saya dulu waktu kuliah di Surabaya itu saya sempat punya pacar mahasiswi di UGM. Bener, boleh tepuk tangan buat mantan saya.
Dia di peternakan dulu, peternakan. Tapi saya ada yang dari peternakan, ada. Tapi saya nggak sampai 2 semester, akhirnya kita putus karena saya sering mendapat masukan dari teman-teman, jangan pacaran sama anak peternakan. Memang anaknya pendiam, tapi diem tahu-tahu bertelur katanya. Saya jadi takut. Makanya dengan alasan itu akhirnya kita berpisah. Di vokasi ini juga ada kehutanan, Pak ya. Luar biasa. Saya terus terang seperti saya sampaikan, jangan berharap nanti Anda jadi Tarsan gitu ya. Karena toh bisa tidak sesuai dengan bidangnya juga. Yang namanya kehutanan nanti nggak harus kerja di hutan. Buktinya sekarang yang memimpin Indonesia juga dari kehutanan, ya kan? Ini bukti. Makanya tetap semangat kuliah sebaik mungkin dan jangan sampai jadi seperti saya. Karena nanti saingan saya jadi banyak. Saya bangga. Tadi saya juga diberi informasi di vokasi ini ada syarat-syarat bahwa kemampuan bahasa internasional, bahasa Inggris juga ditingkatkan ya Pak Wikan ya. TOEFL-nya berapa tadi standar? 550 Pak ya, pencapaian TOEFL. Saya dulu, nanti Anda minder kalau saya sampaikan ya. Karena saya bukan nggak bisa bahasa Inggris, saya cuma ingin menunjukkan betapa cintanya saya pada Indonesia. Jadi kalau saya kemana-mana termasuk ke luar negeri saya nggak bahasa Inggris. Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak mau belajar. Saya itu orang yang tidak pernah lelah belajar. Cuma saya hitung-hitung saya sudah 3 kali merasa tertipu gara-gara pengen belajar bahasa Inggris. Pertama, secara waktu saya susah untuk ikut kursus, makanya saya otodidak, saya beli buku. Saya ke toko buku. Buku termahal untuk pinter bahasa Inggris saya beli. Ini Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya beli, saya buka sampai rumah, kosong, nggak ada isinya. Saya protes, ini katanya rahasia menguasai bahasa Inggris kok nggak ada isinya. Loh, namanya juga rahasia Cak. Nah, kalau ditulis nanti rahasianya bocor gitu. Sekali tertipu tidak menyurutkan semangat saya belajar. Saya minta lagi yang lebih mahal. Ini ada Cak lebih mahal, nggak apa-apa. Belajar bahasa Inggris kilat, saya beli. Saya sudah curiga, saya intip, oh ada tulisannya. Saya bawa ke rumah, benar ada tulisannya. Mulai halaman pertama sampai terakhir, tulisannya apa? Flash. Loh, jadi bahasa Inggrisnya kilat itu flash. Saya hanya tahu bahasa Inggris kilat, kata yang lain nggak tahu saya bahasa Inggrisnya. 2 kali tertipu, tetap semangat. Balik lagi saya. Sekarang gini deh, yang paling mahal buku biar pinter bahasa Inggris mana di sini? Kalau ini mahal ya, nggak masalah, saya beli. 30 menit lancar berbahasa Inggris. Saya beli dan ini yang akhirnya terbukti. Karena sampai di rumah dalam waktu 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Lancarnya tuh Pak cuma 30 menit. Tahu gitu kan saya irit-irit ngomongnya ya kan? Udah. Sejak itu saya nggak mau belajar bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak bisa, saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti. Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya gitu. Tapi tetap ini seperti yang ada dalam pemikiran dosen-dosen kita itu pengen anak didiknya lebih maju. Saya juga gitu, anak saya harus lebih maju dari bapaknya. Bapaknya nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, yang penting anak saya jago. Makanya kalau di rumah, mungkin kalau Anda nanti suatu saat mampir ke rumah saya, Senin sampai Jumat di rumah saya ada aturan, semua anggota keluarga berkomunikasi harus dalam bahasa Inggris. Senin sampai Jumat, 1 kata tidak bahasa Inggris denda 10.000. Ini saya terapkan gitu. Sabtu, Minggu baru bebas pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah kan Sabtu dan Minggu. Jadi kalau bikin peraturan jangan merepotkan diri kita sendiri kan. Nah, kalau setiap hari bahasa Inggris, saya paling banyak bayar denda nanti, ya kan? Tapi yang penting anak saya jago bahasa Inggris, itu yang membuat saya bangga. Penting sekali, dan Anda harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya bangga. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya.
Ketawanya menghina Bapak. Kalau ketawa bareng itu saya bangga gitu. Tapi kalau ketawa telat gitu malah terhina saya. Ini pengalaman saya ya. Awal-awal dulu saya tampil di depan banyak orang seperti ini. Yang saya takutkan itu hanya satu. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Itu awal-awal. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan pengalaman, lebih menakutkan ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Saya kembali ke pengalaman saya. Saya sampai mana tadi cerita? Ini nggak ada yang bisa mengingatkan. Kan padahal kita hidup ini untuk saling mengingatkan. Terus hidup Anda gunakan untuk apa kalau mengingatkan? Saya ingin sampaikan, saya bangga. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu, saya dikirim mewakili Indonesia, ada diskusi negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya dikirim, saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Jadi di diskusi negara ASEAN ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa kadang-kadang banyak delegasi negara ASEAN lain yang sudah memandang Indonesia dengan sebelah mata. For example, ada 4 contoh. For example, padahal berarti bahasa Inggris saya sebenarnya nggak benar-benar amat gitu ya. Sebagai contoh, ketika diskusi tiba-tiba ada wakil dari delegasi Malaysia, bukan waktu itu, dari Vietnam. Delegasi Vietnam mempermasalahkan prestasi sepak bola Indonesia. Kita harus tepuk tangan ya, ini di SEA Games Indonesia masuk final sepak bolanya, tepuk tangan buat Garuda Indonesia. Kita harus bangga itu. Karena ini kejadian 4 bulan yang lalu, Vietnam itu mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia merasa tersinggung. Di diskusi yang tadinya saya tertidur, tiba-tiba saya bangun dan orang Indonesia itu gitu, kalau diskusi terlalu enak itu ketiduran. Saya emosi. Vietnam itu merdekanya aja duluan kita daripada Vietnam. Dia mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya katakan, di seluruh dunia, bukan hanya di ASEAN, seluruh dunia tidak boleh ada yang sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Sebutkan negara mana? Brasil 5 kali juara dunia, silakan. Jerman 4 kali, boleh, nggak ada yang larang. Prancis 3 kali, silakan. Tapi Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman juga pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Brasil. 3 juara dunia hebat pernah saling mengalahkan. Tapi dari 3 juara dunia belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang paling hebat siapa? Timnas Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita tidak terkalahkan. Ini adalah cara-cara optimis dengan metode minimalis. Ya, loh iya kan? Di Indonesia, ingat beberapa tahun yang lalu sepak bola dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Di Indonesia, berarti kita punya teknologi luar biasa, punya kulkas segede lapangan bola. Negara lain nggak ada yang bisa membekukan sepak bola, Indonesia bisa. Wow, Indonesia gitu loh. Saya jawab seperti itu, orang Vietnam diem, nggak bisa bantah. Karena saya ngomongnya bahasa Indonesia, dia kan nggak tahu mau ngomong apa dia. Yang penting dia nggak males, saya sudah bangga ya kan. Baru duduk belum 5 menit, delegasi Malaysia ikut-ikutan. Oke, Anda boleh bangga dengan sepak bola, tapi ingat, mungkin bapak-bapak yang tahu, mungkin adik-adik perlu membaca juga, cari informasi sebanyak-banyaknya, sering googling di Yahoo biar informasi kita. Ini mahasiswa sekolah vokasi kok gaptek nggak pernah googling di Yahoo? Googling di mana? Google. Berarti kalau di Yahoo Anda yahing gitu. Saya kalau mau googling, saya masuk yahoo.com dulu, baru saya ketik google.com. Ini lebih cepat karena apa? Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Jadi lebih cepat ketemu informasinya. Coba cara seperti itu.
Jadi masuk yahoo.com dulu baru ketik google.com atau sebaliknya masuk google.com baru ketik yahoo.com. Itu lebih cepat menghabiskan kuota gitu. Nih, saya katakan Malaysia mengatakan begini. SDM, sumber daya manusia Indonesia kualitasnya katanya menurun menurut mereka. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60, tahun 70 sampai awal 80 Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Saya emosi lagi. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun. Tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat, selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir. Makanya banggalah menjadi warga Indonesia, banggalah menjadi orang, menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang luar biasa ini.